Gambar di bawah adalah pipa saluran yang dialiri air dengan debit 50 liter tiap second. Oke. Jika jari-jari A sama dengan 2 kali jari-jari B, oke, maka kecepatan di B dibandingkan kecepatan aliran di A. Ingat ya, kecepatan di B dibandingkan kecepatan di A. Oke, kita hari ini bicara tentang fluida dinamis ya. Fluida dinamis atau fluida bergerak. Nah, untuk mengetahui tentang fluida dinamis, ada syarat-syarat nih fluida dinamis. Ya, kita lihat syarat dari fluida dinamis. Apa saja? Syarat fluida dinamis. Ya, perhatikan. 1, tidak kompresibel. Artinya apa? Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Jadi, makanya dibilang tidak kompresibel. Artinya apa? Diberi tekanan, volume tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Jadi tidak boleh ada friksi ya, gesekan. Yang ketiga, alirannya stasioner. Artinya apa? Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu. Tidak boleh terjadi turbulensi, pusaran-pusaran. Jadi turbulensi itu artinya pusaran-pusaran. Jadi alirannya fluida dinamis wajib stasioner. Jadi kalau terjadi turbulensi, bukan fluida dinamis. Oke? Yang keempat, alirannya tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Itu dia syarat fluida dinamis. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Ya, ini namanya persamaan kontinuitas. Oke, perhatikan soalnya. Gambar di bawah adalah pipa saluran yang dialiri air dengan debit 50 liter tiap second. Oke. Jika jari-jari A sama dengan 2 kali jari-jari B, oke, maka kecepatan di B dibandingkan kecepatan aliran di A. Ingat ya, kecepatan di B dibandingkan kecepatan di A. Persamaan kontinuitas. Masih ingat tentang persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Dia bilang begini, bahwa debit di setiap titik itu sama, betul nggak? Artinya apa? Q di A sama dengan Q di B. Betul ya? Nah, debit itu kan volume per waktu. Ingat ya, debit itu ditulis apa? Debit sama dengan apa? Volume dibagi waktu. Nah, nama lainnya adalah apa? Nah, itu yang kita nyatakan dalam persamaan kontinuitas. Ya, persamaan kontinuitas bisa dituliskan gini, bahwa luas penampang 1 dikali kecepatan di penampang 1 sama dengan luas di penampang 2 dikali kecepatan di penampang 2. Nah, dalam hal ini kan bukan 1, 2, tapi AB. Sehingga kita bisa tuliskan adalah A pada A, oke, dikali V pada A sama dengan A pada B dikali V pada B. Oke? Nah, artinya apa ini? Artinya adalah V kali RA kuadrat dikali V kecepatan aliran pada A sama dengan V kali jari-jari B kuadrat dikali VB, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ini bisa kita coret dong, betul nggak? Kita bisa sederhanakan jadi apa? Sederhananya menjadi apa? RA kuadrat dibagi RB kuadrat. Ingat ya, ini RB-nya jadi ke samping. Oke. Oke. Sama dengan VB dibagi VA. Oke, yang ini VA-nya turun ke kanan. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, artinya kita bisa tuliskan bahwa RA
dibagi RB dalam tutup kurung kuadrat sama dengan VB dibanding VA. Informasinya dia bilang jari-jari di A, ya, jari-jari di A, RA sama dengan 2 kali jari-jari B. Artinya secara matematik apa? Secara matematik berarti RA dibanding RB sama dengan 2:1. Setuju ya? Ya, RA banding RB sama dengan 2:1. Nah ini, yang ini nih, kita masukin. Kita masukin kemana? Ke sini. Tuh. Ya, kita masukin di situ. Sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi, kita tuliskan apa? 2/1 kuadrat sama dengan VB dibanding VA. Atau apa artinya? 4:1 sama dengan VB dibanding VA. Ini dia jawabannya. Oke. Nah, yang ditanya apa? Kecepatan di B dibanding kecepatan di A. Ya udah, berarti kan udah benar. PB banding PA. Jadi jawabannya 4:1. Oke. Nah, ini menyatakan apa? Fluida tidak mampu dimanfaatkan atau incompressible. Maka aliran fluida di sembarang titik itu sama. Jika ditinjau dari 2 tempat, maka debit di A sama dengan debit di B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bagaimana prinsip fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari ya? Oke, kita lihat contoh seperti berikut. Sebuah bejana seperti tampak pada gambar di bawah, luas penampang lubang kebocoran 0,4 cm kuadrat. Oke, tinggi permukaan air 145 cm, lubang berada 20 cm dari dasar dengan G 10 meter per second kuadrat. Debit air yang keluar melewati lubang B, oke, dan jarak jatuhnya air pertama kali di lantai terhadap dasar bejana adalah berapa? Jadi jarak jatuhnya air pertama kali di lantai terhadap dasar. Berarti bagaimana kayak itu? Nah, prinsipnya itu adalah prinsip tentang tabung bocor. Saya bilang prinsip tabung bocor. Nah, di sini V sama dengan akar 2GH1. Yang mana itu? Ini ada disebut dengan H1 nih. Oke, ini namanya H1. Oke. Itu namanya dengan itu disebut dengan H1 ya. Jadi kita tulis saja. Ini kita sebut sebagai H1. Terus H2 yang mana? H2 itu yang ini. Jadi acuannya dari lubang. Saya ulang ya, acuannya dari lubang. Dari lubang ke atas disebut H1, dari lubang ke bawah disebut H2. Nah, kalau begitu kita tentuin dulu H1 sama dengan 145 cm ya, dikurangi 20 cm. Berarti H1-nya 125 cm. Kita convert 1,25 meter. Pastikan dalam SI. H2 berarti dari lubang ke dasar, berarti 20 cm. Kita konversi menjadi 0,2 meter. Oke, sampai di sini. Nah, V berapa? Akar 2GH1. V itu yang mana? Kecepatan aliran air keluar dari lubang. Terus, ini dia. V1. Oke. Nah, V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H1. Berarti akar dari 2 kali 10 kali H1-nya 1,25. Udah SI semua. Oke, jadi sama dengan akar 25. Berapa akar 25? 5 ampere. Berarti kecepatan alirnya 5 ampere. Pertanyaannya adalah berapa debitnya? Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa debit itu apa? Debit sama dengan apa? Volume bagi waktu. Atau nama lainnya kontinuitas. A1 kali V1. Berarti V1 yang keluar dari lubang. A-nya berapa?
dikali R kuadrat dikali V1. V-nya adalah, R-nya berapa di situ? Oh, sudah ada. Di sini luas penampangnya sudah ada. Berarti tidak usah lagi. Ya. A dikali V1. A-nya adalah 0,4. Tapi dalam cm kuadrat, kita harus ubah ke dalam meter. Berarti kali 10 min 4. Ya. Ingat ya, kalau A-nya luasnya 0,4 cm kuadrat, maka luasnya dalam FI 0,4 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke, itu konversinya. Dikali V1 berapa? V-nya kita dapatkan tadi berapa? 5. Berarti kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Karena satuan debit kan volume per waktu. Tuh, dapat ya? Nah, selanjutnya kita cari apa? Selanjutnya kita cari adalah jaraknya. Jaraknya itu jatuhnya air pertama kali di lantai. Yang mana itu? Nah, itu maksudnya ini. Jadi ketika dia keluar, nah ini dia. Ini yang dimaksud itu. Ini adalah jaraknya, X. Jadi jarak tempuh air keluar dari lubang ke lantai. Ya. Itu. Jadi kalau saya gambar sekali lagi, kalau misalkan ini ada penampang gini, ya, jaraknya itu yang mana? Yang ini. Nah, itu namanya X. Ya, ya. Nah, rumusnya apa? X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Oke, berarti 2 akar H1-nya berapa? 1,25. H2-nya berapa? 0,2. Berarti 2 dikali akar 0,25. 1. Jadi jarak tempuhnya adalah 1 meter. Oke, selanjutnya adalah tentang hukum Bernoulli. Ya, ini hukum yang sangat terkenal pada kasus fluida dinamis. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible, jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Artinya, hukum Bernoulli itu menyatakan hukum kekekalan energi. Kita lihat di sini, ulang ya. Hukum Bernoulli menyatakan hukum kekekalan energi. Nah, dari hukum Bernoulli inilah diturunkan rumus-rumus pada fluida dinamis. Nah, kita bisa katakan nih, hukum Bernoulli ini adalah hukum induk dari kasus fluida dinamis. Kenapa? Di sini komplit. Energi kinetik, potensial, tekanan, itu sama. Kita bisa tuliskan seperti ini. P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan C. Saya ulangi. P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Artinya apa? Hukum kekekalan energi berlaku. Gitulah. Artinya itu kiri akan sama dengan kanan. Nah, supaya jelas tentang hukum Bernoulli, kita lihat kasusnya. Yuk, ini kasusnya. Tentang hukum Bernoulli ya, perhatikan nih. Kita lihat contoh soal hukum Bernoulli, perhatikan. Dalam suatu rumah diterapkan sistem sirkulasi air panas. Air dipompa pada kecepatan 1 meter per second melewati pipa dengan penampang berdiameter 4 cm yang berada di basement. Di basement ya. Jadi di basementnya ada suatu pipa dengan diameter 4 cm atau jari-jari 2 cm ya. Berapakah kecepatan aliran dan tekanan air pada pipa berdiameter 3,6 cm yang berada di lantai 2, yaitu 8 meter dari basementnya. Ya, 8 meter dari basementnya. Asumsikan pipa tunggal dan tidak bercabang dan tekanan pada pipa basement sama dengan 5 atm. Ya, tekanan pada pipa basementnya 5 atm. Nah, ini contoh kasus Bernoulli. Nah, kita gambarkan seperti ini. Pertanyaannya, pada kasus Bernoulli berlaku nggak hukum kontinuitas? Berlaku. Saya ulangi ya. Hukum kontinuitas
berlaku pada hukum Bernoulli. Ya, karena itu udah jelas. Ya, berarti apa? A1V1 sama dengan A2 kali V2. Kita lihat bahwa hukum kontinuitas berlaku pada Bernoulli. Kita tuliskan hukum kontinuitas. Nah, artinya apa? Pada sistem pertama, ya, mempunyai kontinuitas yang sama pada sistem kedua. Ya, itu jelas. Jadi kita bisa tuliskan A1V1 sama dengan A2 kali V2. Ingat, A itu apa? VR1 kuadrat dikali V1 sama dengan V kali R2 kuadrat kali V2. Betul? Nah, V-nya kan kita bisa coret tuh. Ya enggak? Nah, kita lanjutkan. Kita masukkan R1-nya berapa? Nah, di sini kan diameter 4. Artinya R1-nya 2 cm. Atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di sini ada R2-nya nih. Nih. R2-nya 3,6. Itu kan diameter ya. Berarti R2-nya 1,8 cm, ya kan? Atau 1,8 kali 10 pangkat min 2 meter, ya. Nah, kita tuliskan begini. Berarti apa? 2 kali 10 min 2 kuadrat dikali V1-nya. Berapa V1-nya? Nah, ini tercatat nih, V1-nya 1. Betul ya? V1 1. 1 sama dengan R2-nya 1,8. 1,8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikali V2. Oke? Nah, berarti kan kita dapat ini 4 kali 10 pangkat min 4 kali 1. Ini 1,8 kuadrat. Oke. Dikali 10 pangkat min 4 dikali V2. Ini kecoret. Nah, kita dapatkan V2-nya adalah 1,23 ampere. Nah, ini kita dapat nih. V2-nya. Oke? Terus V2. Nah, baru berlaku hukum Bernoulli, ya. Hukum Bernoulli. Nah, apa tadi hukum Bernoulli-nya? P1, betul, ditambah rho kali G kali H1, betul, ditambah setengah rho kali V1 kuadrat sama dengan konstan. Artinya apa? Boleh diulang. P2 ditambah rho kali G kali H2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat. Nah, kita bisa simpulkan atau bisa kita sederhanakan gimana dong? Ini dengan penyederhanaan kita bisa dapatkan gini nanti. P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat min V2 kuadrat ditambah rho kali G dalam kurung H1 min H2. Kita akan masukkan. Berarti P2 sama dengan P1-nya kan 5 cm tuh. Berarti 5 dikali 10 pangkat 5 ditambah setengah. Rho air berapa? Dalam FI? 1000. Lalu dikali P1-nya berapa P1-nya? 1 kuadrat. Oke. Dikurang V2-nya, ini kuadrat ya, 1,23 kuadrat, ditambah rho-nya 1000, dikali 10, lalu H1 min H2-nya berapa? 8 meter dari basement ya. 10 kali 0 dikurang H2-nya ada berapa? 8. Nah, oke. Nah, P2-nya ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan kalkulator.